dan yang telah membukakan hati dan pikiran kita sehingga senantiasa diisi dengan ilmu. Insya Allah dengan ilmu Allah bakal menempatkan kita di tempat yang bermartabat, terhormat, diangkat derajat, serta dapat menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan yang telah menggerakkan semua anggota badan kita sehingga alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kemampuan, kesempatan untuk melaksanakan salah satu titah dan perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Semoga ibadah Jumat yang kita laksanakan saat ini dijadikan wasilah atau jalan untuk menggapai ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada kita sekalian selaku umatnya. Harapannya tiada lain agar kita nanti di yaumul kiamah mendapat syafaatnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia merupakan salah satu rukun khutbah, yaitu wasiat taqwa. Oleh karena itu khatib mengajak khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya bagi hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa jtinabuna wa isyrahu alaniyah fi kulli sa'at wal ayyam, melaksanakan segala perintah Allah azza wa jalla, menjauhi larangannya sirau alaniyah, baik dalam keadaan tersembunyi atau terang-terangan setiap hari dan setiap saat. Adapun salah satu ciri orang yang bertakwa yaitu senantiasa mencari ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga baginya, bagi orang-orang yang takwa itu disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada 4 macam tipe manusia dalam mengawali kehidupan di dunia ini, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah su'ul bidayah husnul khotimah, jelek di awal tetapi baik di akhir. Ini bagus, karena ini yang dikatakan manusia yang insaf, yang menyadari akan kesalahan di masa yang lampau, sehingga dalam televisi juga ditayangkan preman pensiun. Itu kalau ada kata-kata mantan preman lalu insaf adalah bagus. Itu dalam mengakhiri kehidupan itu dengan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara taubatan nasuha. Apa yang dikatakan taubatan nasuha? Menyesali perbuatan yang jahat, yang jelek yang telah kita laksanakan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta diikuti dengan kebaikan. Insya Allah setiap manusia mempunyai masa lalu dan Allah Maha Pengampun. Syaratnya tadi dengan taubatan nasuha. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Adam alaihissalam sendiri telah berbuat salah, tetapi beliau berdoa, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini terdapat dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 23. Mereka berkata, siapa itu Nabi Adam dan Siti Hawa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa
tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah dolim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi, minal khasirin. Oleh karena itu, jadikan sebagai sejarah sehingga orang yang bertaubat itu senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri, sudah sejauh mana, seberapa banyak perbuatan dosa dan kesalahan yang kita laksanakan, lalu ditutup dengan kebaikan. Hari ini sedang Jumat yang berbahagia. Sebagai bahan renungan Rasulullah sendiri, orang yang dimaksud dijaga kesalahan dan sudah dijamin masuk surga, tetapi beliau dalam satu hari satu malam tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu gambaran. Jadi lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz. Ustaz tidak ada mantan. Sehingga tipe manusia yang kedua adalah husnul bidayah, su'ul khotimah. Baik di awal tetapi jelek di akhir. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang paling rugi adalah tipe manusia yang ketiga, yaitu su'ul bidayah, su'ul khotimah. Dari awal sampai akhir senantiasa melanggar aturan Allah, melakukan perbuatan maksiat, keburukan, kejahatan, apa yang kita pilih. Yang paling bagus yaitu yang keempat, husnul bidayah, husnul khotimah. Dari awal sampai akhir dalam menjalani kehidupan ini diisi dengan kebaikan. Itu yang dikatakan istiqomah. Apa istiqomah itu? Teguh pendirian dalam melaksanakan kebajikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat manfaat kepada orang lain. Bersih hati, lurus hati dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan husnul khotimah. Jaminan Allah bagi orang-orang yang istiqomah, mereka di dunia ini tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih, sehingga mereka senantiasa berbahagia karena istiqomah. Hal ini diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan orang-orang berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, bahwa Allah adalah Tuhan kami. Allah adalah Tuhan kami. Kemudian dia tetap istiqomah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi. Itu gambaran orang yang istiqomah hidupnya selalu akan berbahagia dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminannya. Kedua, apa jaminan bagi orang-orang yang istiqomah? Ahabul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qala. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang kontinu, yang mudawamah, yang terus-menerus walaupun sedikit. Salah satu contoh misalnya, ketika kita menunaikan ibadah Jumat, lalu ada kenceleng, kita bersedekah. Apa yang dikatakan sedekah itu terukur. Syaratnya ikhlas. Ya, yang lebih baik itu yang banyak dan ikhlas. Tetapi walaupun sedikit, misalnya di setiap minggu, setiap hari Jumat, mengeluarkan harta kita untuk kepentingan pembangunan masjid, kemakmuran masjid, itu adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hal lain yang kecil tadi dikatakan bahwa
perbuatan yang paling dicintai oleh Allah menurut Rasulullah adalah yang kontinu, yang terus menerus, yang berkesinambungan, yang mudawamah. Kalau kita beres menunaikan ibadah sholat yang 5 waktu, lalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dilakukan setiap setelah kita melaksanakan sholat. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Itu adalah semuanya mampu. Itu adalah kalimat thayyibah. Artinya ringan diucapkan, tetapi timbangan kebahagiaannya lebih berat. Itu salah satu yang istiqomah insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kiat-kiat apa yang harus kita laksanakan agar kita senantiasa beristiqomah? Karena mohon maaf, masyarakat Indonesia itu musiman. Rajin kita bulan Ramadan membaca ayat suci Al-Quran sampai 30 kali tamatan. Setelah bulan Ramadan ditinggalkan. Padahal bulan Ramadan adalah merupakan satu tarbiyah, hari pendidikan. Kita lanjutkan sekemampuan kita. Yang penting mudawamah, istiqomah. Sehingga ketika saya masih sekolah, masih termiang-miang nasihat guru-guru saya, itu dalam belajar itu lebih baik 8 kali 1 daripada 1 kali 8. Memang nilainya sama, 8 kali 1 8, 1 kali 8 8, tetapi prosesnya itu yang dikatakan mudawamah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi kiat agar kita tetap istiqomah, pertama luruskannya, ikhlas. Yang kedua, kita dituntut untuk membaca ayat suci Al-Quran, lalu memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, agar kita tetap istiqomah, bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan orang yang soleh. Karena pergaulan itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Kalau kita senantiasa bergaul dengan orang yang baik, orang soleh, bakal terjadi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam jalan kebenaran dan dalam jalan kesabaran. Jangan merasa tersinggung kalau kita dikritik, diingatkan oleh teman. Bedanya teman dengan sahabat, kalau teman itu ketika kita jaya dekat kepada kita, menghormat kepada kita, tetapi setelah kita mengalami kemunduran kadang-kadang menjauhi. Tetapi yang dikatakan sahabat, lagi jaya, lagi ambruk, lagi bangkrut, tetap mengingatkan kepada kita. Itu yang dikatakan sahabat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kiat yang keempat agar kita istiqomah diawali dari hal yang kecil, dan yang terakhirnya kita berdoa kepada Allah agar kita diteguhkan hati, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, jangan condongkan hati kami setelah kami mendapat petunjuk. Sekali lagi, jangan condongkan hati kami kepada perbuatan yang maksiat, kejahatan setelah kami mendapat petunjuk.